warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekolah dasar, bersama saya Ibu Rasyidah Yuliani. Kalian akan belajar tentang macam-macam seni anyaman. Terima kasih, selamat belajar. Anyaman yang pertama adalah lereng kepang. Pada saat kita membuat anyaman lereng kepang, alangkah baiknya bila kita memakai dengan langkah 2, 3, 4, sampai 5. Lebih dari itu tak baik tampaknya. Mari kita mulai menganyamnya dari sudut kanan bawah. Di sini terdapat 5 pakan, yaitu pakan 1 K, pakan 2 K, pakan 3 M, pakan 4 M, dan pakan 5 K. Amat sangat sederhana bukan? Nanti anak-anak bisa melanjutkan lagi ya, sesuai contoh yang sudah Ibu berikan. Anyaman yang kedua adalah lereng udan liris. Pada anyaman lereng udan liris terdapat kotak-kotak dengan sejumlah lajuran dan deretan yang berlangkah berlainan, menurun atau menaik berulang-ulang. Masih sangat sederhana. Di sini terdapat 5 pakan. Pakan 1 itu K, pakan 2 M, pakan 3 M, pakan 4 K, dan pakan 5 K. Nanti anak-anak boleh melanjutkan dengan melihat gambar contoh di samping atau menciptakan variasi. Anyaman yang ketiga adalah lereng udan mas. Corak anyaman motif ini sukar dirapatkan. Karena itu kita membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Kita bisa menggunakan perbandingan langkah untuk pakan-pakannya dengan 1, 1, 1, 3 atau 1, 1, 1, 5 atau 1, 1, 1, 4 dan variasi lain. Untuk pakan pertama yaitu M, pakan kedua K, pakan ketiga M, pakan keempat K, dan pakan kelima K. Cobalah dan jangan lupa selalu merapatkan tiap lajur datar. Anyaman yang keempat adalah lereng lugu. Pada anyaman lereng lugu, kita bisa membuat variasi yang indah. Sampai lajur dengan pakan terbanyak, menurun lagi sampai yang tersedikit. Tetapi kita menganyam mulai dari sudut kanan bawah. Ini masih dalam bentuk sangat sederhana. Nah, anak-anak perhatikan, pada anyaman lereng lugu ini terdapat 5 pakan, yaitu pakan pertama K, pakan kedua M, pakan ketiga M, pakan keempat K, dan pakan kelima K. Mudah bukan? Selanjutnya coba lagi ya sesuai pola yang sudah Ibu berikan. Anyaman yang kelima adalah lereng agalan. Pada anyaman lereng agalan ini terdapat evaluasi. Secara keseluruhan sudah baik, meskipun anyamannya terputus-putus dalam 10 lajur atau pakan seperti kepang. Pemutusannya berseling-seling, boleh juga sebanyak langkah yang dipakai dasar. Pada pakan pertama yaitu K, pakan kedua K, pakan ketiga K, pakan keempat M, pakan kelima M. Nanti anak-anak bisa mengeratkan anyaman. Jika selesai,
jadinya miring ke kanan. Anyaman yang keenam adalah lereng kagok. Pada anyaman ini, kreasikan pola agar anyaman bagus dan bervariasi. Lereng ini pemutusannya dibatasi dengan lajur lengkap. Batas itu boleh sama besarnya, boleh pula bervariasi. Anak-anak perhatikan pola pada pakan 1 sampai pakan 5. Selesai penyusutannya 5 atau variasi lajur pakan 6, pakailah langkah M 1, 2, 7, 1, 7, 2, 7, 1, 2, 7, 2, 7, 1, 7, 2, 7, 1, dan seterusnya. Selamat menyelesaikan. Anyaman yang ketujuh adalah lereng sawur. Guna mencapai hasil anyaman ini, kita memakai pemutusan tidak berlajur batas, tetapi tersebar teratur dalam bidang anyaman. Kita mulai membuat dari sudut kanan bawah. Anak-anak perhatikan pakan 1 sampai pakan 5. Giatlah dalam meneruskan, hasilnya nanti akan bagus. Anyaman yang kedelapan adalah lereng teritis. Harap diperhatikan motif dari anyaman ini tentang variasi langkah dan variasi pemutusannya. Kita dapat menciptakan sendiri. Demikian juga jumlah langkah putusan di antara langkah-langkah batas. Anak-anak bisa menirukan pola pada pakan 1 sampai pakan 5. Hendaklah teruskan untuk pakan-pakan berikutnya. Baris-baris yang diputuskan masing-masing 5 lajur berselingan datar. Anyaman yang kesembilan adalah lereng muncar. Ini merupakan motif anyaman yang perlu agak mendapat perhatian dan ketelitian kerja. Tiada pedoman lain selain mengikuti petunjuk langkah dan menyesuaikan dengan gambar contohnya. Soal variasi dapat diciptakan sendiri. Nah, nanti anak-anak bisa membuat anyaman ini dengan melihat pola pada pakan 1 sampai pakan 5. Ini pun coba diteruskan sampai selesai ya. Anyaman yang ke-10 adalah kepang adepan. Kepang adepan ini mirip anyaman dinding bambu atau lainnya yang berbentuk kotak-kotak bervariasi ganjil dan genap. Kalian perhatikan pakan 1 sampai pakan 5. Nanti diteruskan sampai selesai. Hasilnya akan indah, membentuk segi 4 yang miring. Anyaman yang ke-11 adalah kepang walikan. Motif anyaman kepang walikan adalah berlangkah 22, 33, atau lainnya. Barisnya beberapa batang sejajar. Di seberang lain beberapa batang pula sejajar dan bertemu pada suatu titik yang terdiri atas lajur sebanyak langkah setengahnya dari pokok langkah. Anak-anak bisa memperhatikan polanya pada pakan 1 sampai pakan ke-5. Cobalah perhatikan motif anyaman ini. Semula miring ke kiri dan setelah sampai di tengah berubah menjadi miring ke kanan. Anyaman yang ke-12 adalah kepang bodi. Mulailah menganyam dari sudut kanan bawah bergerak ke arah kiri. Akhirnya hasil anyaman itu di tengahnya tergambar suatu bodi yang simetris atau sama berbalikan arah. Bodi adalah bentuk gambar lambang Buddha Gautama yang disebut juga swastika. Untuk pakan 1 sampai pakan 5, silahkan anak-anak cermati.
Maka sekarang mudah saja bukan? Coba teruskan. Anyaman yang ke-13 adalah kepang ombakan. Nah, kita sekarang membuat motif anyaman yang bentuknya seperti gelombang air laut yang teratur tinggi rendahnya. Mulai saja menganyam dari sudut kanan bawah bergerak ke arah kiri. Anak-anak perhatikan pola pada pakan 1 sampai pakan 5. Maka sekarang mudah saja bukan? Nanti silahkan diteruskan. Anyaman yang ke-14 adalah kepang unton-unton. Ombakan-ombakan dibuat tegak dengan baris-baris 5-5 berbengkok-bengkok. Adalah motif anyaman baru dan disebut kepang unton-unton. Jadi, berupa kepang ombakan yang tegak. Langkah yang dipakai tetap 2-2, 3-3 atau lainnya. Untuk polanya, kalian perhatikan pakan 1 sampai pakan 5. Ombaknya coba lanjutkan sampai selesai ya. Anyaman yang ke-15 adalah sido luhur alus. Pada prinsipnya, bentuk motif anyaman ini seperti kepang adepan yang kecil-kecil. Ini tidak dapat digolongkan pada anyaman kepang, sebab hiasannya dalam kotak, bukan anyaman motif kepang. Anak-anak perhatikan pola dari pakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya melangkah tetap 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, dan seterusnya. Anyaman yang ke-16 adalah sido luhur agalan. Anyaman ini bentuknya lebih baik dan besar kotaknya daripada sido luhur alus. Anak-anak perhatikan pakan 1 sampai pakan ke-5. Jagalah dan selanjutnya teruskan hingga selesai. Anyaman yang ke-17 adalah sido luhur. Rupanya saja sukar, sebenarnya tidak. Sido luhur ini terdiri dari kotak-kotak miring berisi hiasan titik-titik 3 baris sejajar. Boleh sejajar sesamanya, boleh juga bertentangan jajar sesamanya. Anak-anak perhatikan pakan 1 sampai pakan ke-5. Resapi dan lanjutkan agar cepat selesai. Anyaman yang ke-18 adalah sida luhur madya. Sederhana saja hiasannya, tetapi cukup manis juga. Tiap kotak diisi dengan hiasan segi 4. Tentang besar hiasan itu bebas. Batas kotak-kotak teranyam miring. Hiasan isinya tegak. Anak-anak perhatikan pola pada pakan ke-1 sampai pakan ke-5. Sisanya karena mudah, teruskan hingga selesai ya. Anyaman yang ke-19 adalah sido mukti. Tentu saja kreasi harus bekerja, karena hiasan umumnya berbentuk bodi miring, boleh berderetan, dan boleh berhadapan. Di antara barisan bodi diberi hiasan lain dan selanjutnya disesuaikan dengan gambar contohnya. Anak-anak cermati pakan 1 sampai pakan ke-5. Telitilah, jangan patah di tengah dan teruskan sampai selesai. Anyaman yang ke-20 adalah sida luhur ceplok. Usahakan mempelajarinya sebelum memulai menganyam. Bukan karena sukar, melainkan agar lancar. Sesuai dengan namanya, dalam sida luhur ini pada pertemuan sudut kotak-kotak yang berbaris mendatar diberi tambahan hiasan seperti noktah-noktah atau ceplok-ceplok. Coba cermati pola pada pakan ke-1 sampai pakan ke-5. Silahkan melanjutkan pola anyaman dengan teliti. Anyaman yang ke-21 adalah sida luhur muncar.
Variasi kotak-kotak tegak dengan hiasan dalam berupa kotak-kotak miring. Pertengahan kotak-kotak pokok berhias sebagai pertemuan kotak-kotak hiasan. Jadi, segi 4 dalam segi 4 diisi segi 4 lagi. Cermatilah pola pada pakan 1, pakan 2, pakan 3, pakan 4, dan pakan kelima. Variasi lainnya boleh, tetapi jangan lupa untuk selalu melihat contoh. Anyaman yang ke-22 adalah sida luhur Garuda. Warna hiasan diisikan 2 motif hiasan dalam kotak yang bervariasi indah. Lajurnya boleh 2 atau 3 langkah. Anak-anak cermati pola pada pakan pertama sampai pada pola pakan kelima. Walaupun tampak sulit, tetapi jika kita sudah paham terhadap rumus polanya, maka kita akan mudah menyelesaikannya. Anyaman yang ke-23 adalah sekar jagat. Anyaman ini memiliki suatu motif aneka hiasan yang menarik. Walaupun tak memiliki nama sida luhur, ini malah lebih dari sida luhur Garuda dengan mengambil 4 motif hiasan dalam kotak-kotak berselingan indah. Coba perhatikan pola pada pakan 1 sampai pakan kelima. Jangan lupa untuk melanjutkan dan lihatlah contohnya. Anyaman yang ke-24 adalah parang kelitik. Anyaman ini seperti lereng dengan hiasan antara lajurnya. Cakranya bertingkat. Karena itu sukar ditentukan rumusan langkahnya. Maka sebaiknya kita selalu mengikuti contoh. Telitilah dan pahami pola pada pakan ke-1 sampai ke-5. Jangan lupa untuk melanjutkan dan selalu melihat contoh. Anyaman yang ke-25 adalah parang soca. Anyaman ini sederhana sekali, tetapi agak sulit juga. Hiasan parang berupa segi 4 tegak berlubang di tengah seperti mata kayu, menurun arahnya. Kedua sudut hiasan yang berhadapan berhubungan dengan sudut hiasan lain yang juga berhubungan berhadapan. Perhatikan pola pada pakan 1 sampai pakan kelima. Semangat melanjutkan dan lihatlah selalu contohnya. Anyaman yang ke-26 adalah parang cakra. Gerak hiasan parang ini miring mendaki, boleh ke arah kanan atau kiri. Hiasannya berbentuk silang tegak yang bersilang pula di tiap ujung. Geraknya sejajar menurun dan boleh bervariasi. Anak-anak cermati pola pada pakan ke-1 sampai ke-5. Gunakan rasa indah. Tentu kesukaran itu akan teratasi. Anyaman yang ke-27 adalah parang tritis. Hiasannya sejajar berselingan pada parang tritis ini dan mudah sekali dicari perumusannya. Berparang miring halus dengan hiasan kotak miring berlubang di tengahnya yang sambil sejajar miring juga mendatar hingga dapat dirumuskan. Anak-anak cermati dan pahami pola pada pakan ke-1 sampai ke-5. Hendaknya dilanjutkan. Penyelesaiannya mudah saja jika kita sudah memahami rumus dari pola pakan yang ada. Anyaman yang ke-28 adalah parang sawit. Inti hiasannya berupa huruf S atau Z yang mendatar. Kaki-kaki hiasannya janganlah terlalu panjang supaya tidak longgar anyamannya. Di antara huruf-huruf hiasan diberi setitik 2 hiasan tambahan yang menurun. Anak-anak cermati pola pada pakan 1 sampai ke-5. Lalu lanjutkan sampai selesai sesuai dengan contoh. Anyaman yang ke-29 adalah parang alusan.
Anyaman ini terputus antara dua hiasan kotak tegak dan ada tambahan hiasan lain yang berselingan antara dua kotak satu rantai dan dua rantai satu kotak. Kesemuanya bergerak menurun arahnya. Kalian perhatikan pola pada pakan ke-1 sampai ke-5. Nanti selebihnya sesuaikan dengan contoh gambar. Anyaman yang ke-30 adalah parang riwis. Anyaman parang riwis kelihatannya membingungkan. Sebenarnya tidak demikian. Lihat saja contohnya. Perhatikan lajurnya yang mendatar. Jangan terlalu panjang agar tidak mudah lepas dan ada gaya serta keserasiannya. Anak-anak perhatikan pola pada pakan 1 sampai ke-5. Kemudian pakan-pakan selanjutnya dapat diselesaikan. Anyaman yang ke-31 adalah parang kusuma. Lajuran parangnya bergelombang miring sejajar dengan kaki gelombang yang tak sama dan tak sejajar letaknya. Hiasannya kotak tegak bermata di tengah. Tentu saja hiasannya boleh lain-lain untuk variasi. Kalian cermati dan pahami pola pakan 1 sampai pakan ke-5. Selesaikan anyaman dengan cermat. Anyaman yang ke-32 adalah parang garuda. Anyaman parang garuda memiliki pola mendatar lajuran parangnya dengan kaki yang sama. Hiasannya kotak-kotak miring. Kesemuanya bergerak menurun. Lajuran-lajuran datarnya jangan terlalu panjang, sebab mungkin longgar. Sederhana tetapi cukup indah, mengasyikkan. Anak-anak pahami dan cermati pola pada pakan 1 sampai ke-5. Mudah bukan? Setelah paham, boleh dilanjutkan. Anyaman yang ke-33 adalah parang barong. Pada anyaman parang barong terdapat simpul-simpul pada lajuran-lajuran parangnya atau dengan variasi sendiri, tentunya boleh. Hiasannya berupa parang yang juga bersimpul segitiga yang menurun arahnya. Kalian pahami dan teliti pola pakan 1 sampai ke-5. Nanti setelah tampak indah, boleh dilanjutkan. Anyaman yang ke-34 adalah parang braja. Ombakan parangnya bersimpul-simpul yang buntu. Hiasannya tegak lurus, bukan berbentuk kotak, melainkan menyerupai huruf S yang tegak. Gerak hiasannya miring ke atas atau boleh pula dibuat menurun. Anak-anak perhatikan pola pakan 1 sampai ke-5. Jika sudah paham, perhatikan contohnya hingga selesai. Anyaman yang ke-35 adalah parang tirtan. Parang ini indah tanpa perlu diberi penjelasan lagi. Hiasan parangnya berupa untaian biji mentimun ditutup dengan alis bersusun. Memang sukar, tetapi alangkah cantiknya. Lebih pula sangat kuat dan rapi. Rumusannya menjadi tak tentu, tetapi tidak sulit membuatnya. Kalian cermati pola pada pakan 1 sampai ke-5. Selanjutnya dapat memperhatikan contoh hingga selesai. Anyaman yang ke-36 adalah parang saroja. Rangkaian lajur-lajur parang ini miring yang berbentuk seperti awan atau meander dan bertolak belakang dengan lajuran lain. Hiasannya mengisi meander dengan arah lajur yang berlawanan menurun arahnya. Anak-anak bisa memahami pola pakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Rapatkan, lalu teruskan dengan memperhatikan contoh. Anyaman yang ke-37 adalah parang rusak. Semuanya saja, baik lajur-lajur parangnya maupun hiasannya, beranyam mendatar. Hiasannya juga diselingi anyaman mendatar.
tetapi bergerak miring, menurun, atau menaik. Karena geraknya yang tidak simetris, menyebabkan perumusannya sukar, namun mudah dibuat jika kita sudah paham. Anak-anak bisa memahami pola pada pakan 1 sampai ke 5. Selanjutnya selesaikanlah menurut contohnya. Anyaman yang ke-38 adalah ukel lugas. Anyaman ukel adalah sejenis lereng yang dalam perjalanannya menyimpul. Sebagai isian simpul, boleh dihias atau boleh tidak. Simpul-simpul itu beraturan menurun geraknya. Perumusannya juga tidak terlalu rumit. Kalian cermati pola pakan 1 sampai ke 5. Selesaikanlah menurut contohnya dengan penuh kecermatan. Anyaman yang ke-39 adalah luk engkol. Ukelnya secara prinsip seperti ukel lugas, hanya arah lerengnya membelok bergelombang setelah menyimpul. Diberi sedikit hiasan luar, juga geraknya yang menurun dan bisa juga menaik. Kalian pahami dan cermati pola pakan 1 sampai ke 5. Usahakan untuk selalu melihat contoh agar lebih mudah dalam menyelesaikannya. Anyaman yang ke-40 adalah ukel cakra. Walaupun simpul pada lerengnya tidak jelas, dapat pula disebut lereng. Lerengnya bergeser lajuran dalam baris-barisnya. Ada hiasan yang berbentuk silang tegak, berpanjang tegak pula. Maka mendatar anyamannya dan bergerak naik miring. Anak-anak bisa mencontoh dengan melihat pola pada pakan ke 1 sampai ke 5. Nanti lanjutkan dengan melihat contoh agar lebih mudah. Anyaman yang ke-41 adalah ceplok soca. Anyaman ini memiliki deret teratur dengan bentuk segi 4 miring berisi hiasan tegak. Keempat ujung segi 4 itu berhubungan dengan segi 4 lainnya. Semuanya secara keseluruhan berupa ceplok-ceplok teratur, sehingga mudah untuk diikuti. Anak-anak bisa melihat dan mengamati pola pada pakan 1 sampai ke 5. Lanjutkan pola selanjutnya hingga selesai. Anyaman yang ke-42 adalah ceplok mentul. Wujud anyaman ini sederhana, namun tidak kurang keindahannya. Dasar anyaman ini terletak beraturan, boleh sama atau besar kecil, berhiasan tengah atau tidak, tanpa garis-garis batas, karena juga teratur dapat dicari dan diikuti rumusnya. Nanti anak-anak bisa mencermati pola pada pakan 1 sampai pakan ke-5. Selesaikan pola selanjutnya hingga tuntas. Anyaman yang ke-43 adalah ceplok lugas. Untuk memahami ceplok jenis ini tidaklah sukar. Ceplok ini berupa segi 4 yang teratur berbalikan, yaitu yang semula batas sisi menjadi hiasan dalam. Lagi pula teratur sekali letaknya, sehingga mudah untuk kita mengerjakannya. Kalian perhatikan pola pada pakan 1 sampai ke 5. Usahakan untuk selalu melihat contoh agar mudah dalam menyelesaikannya. Anyaman yang ke-44 adalah ceplok tirtan. Tirtan ini berupa belah ketupat dengan anyaman tegak panjang dengan hiasan sederhana di tengah juga tegak. Jika dibuat agak lebih besar, hiasan tengahnya dapat berbentuk cakra atau lainnya. Silahkan kalian amati pola pada pakan 1 sampai ke 5. Tentu langkah selanjutnya bukan soal lagi kan? Anyaman yang ke-45 adalah ceplok unton-unton. Sepintas lalu memang kurang menarik, tetapi tidak demikian. Coba saja ikuti hingga selesai. Memang ada pial-pial panjang. Itu sebabnya kerjakan sesuai variasi, dan ketelatenan adalah kunci selesainya dalam membuat anyaman.
Anak-anak bisa memperhatikan pola pada pakan 1 sampai ke 5. Sebagian ada yang rangkap pada pial yang datar. Anyaman yang ke-46 adalah luk klitik. Rangkaian ini deretannya menurun, kecil dan sederhana. Dasar anyamannya berbentuk huruf S miring, boleh juga huruf Z. Langkahnya boleh 2-2 atau 3-3, tanpa hiasan di luarnya, tetapi cukup indah juga. Kalian amati pada pakan 1 sampai pakan ke-5. Rapikan dan lanjutkan pola hingga titik akhir. Anyaman yang ke-47 adalah luk telu. Perbandingkan dengan nomor yang lalu. Luk langkah 3 ini teratur berselingan hadap antara huruf S dan Z dengan hiasan sederhana di ujung-ujungnya. Langkah boleh 2, 3 atau lebih, asalkan tidak terlalu panjang. Kalian cermati pada pakan 1 sampai pakan ketiga. Nanti lanjutkan lihat contoh. Setelah ke-9, anak-anak bisa melanjutkan ke pakan 10 dan 11. Perlu diperhatikan, pakan 4 sampai 9 dikerjakan dahulu, baru nanti melanjutkan ke pakan 10 dan seterusnya. Anyaman yang ke-48 adalah luk megan rata. Oleh seni ukir, bentuk ini disebut meander atau seperti awan. Coba teliti, tentu akan terdapat kesan yang demikian. Karena datar, teratur, dan mudah perumusannya, maka tak sulit bagi kita dalam mengerjakannya. Anak-anak perhatikan pola pada pakan 1 sampai 5. Selanjutnya kerjakan seperti contoh. Anyaman yang ke-49 adalah luk megan miring. Ini bentuknya seperti meander yang lain lagi, dengan gerak menurun miring anyamannya. Langkahnya 2, tiada aturan tertentu, sebab tiap baris tidak sampai bersinggungan, walaupun berdekatan. Kalian perhatikan pola pada pakan 1 sampai 5. Setelah selesai, hasilnya akan rapi, kuat, dan indah. Anyaman yang ke-50 adalah luk prasaja rata. Menganyam luk jenis ini tepat berupa huruf Z yang tentu saja boleh juga huruf S dengan kaki-kaki rata dan badan anyaman miring. Ujung kaki berkaitan, tetapi tak bersinggungan. Kaki jangan terlalu panjang, gerak anyamannya menurun. Coba perhatikan pola pada pakan 1 sampai ke 5. Nanti anak-anak kerjakan dengan cermat hingga akhir. Sekian materi yang dapat Ibu Rosyida sampaikan mengenai jenis-jenis anyaman. Anak-anak bisa mencobanya ya di rumah. Semoga bermanfaat materi yang kita pelajari hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.